Oke, sampai sini minasan ada pertanyaan. Daijoubu desu ka? Daijoubu? Daijoubu desu ka? ね。はい、大丈はい。夫先生。Oke, daijoubu dattara, saya akan buat breakout room. Saya kayaknya akan assign automatically ya. Minasangnya di sini ada banyak sekali, ada 47 ya? Ada 47 orang, berarti sekitar dibagi dua. Berarti 23-an ya, minasangnya. Ada 23 breakout room ya, minasang yang akan saya buat. Nanti ada salah satu dari minasang yang akan masuk ke apa namanya breakout room yang bertiga nanti kemungkinan ya nanesne ni narimaste. Di situ yang untuk yang satu breakout room yang bertiga ini nanti apa namanya ganti-gantian nanesne jadi A ke B, nanti orang B nanya ke C, orang C nanya ke A gitu ya. Nanesne ni narimas. Jadi orang A nanti ya nanya ke B, terus nanti orang B nanya ke C, orang C nanya ke A gitu ya. Nanesne ni narimas. Jadi ini dengan begini semua orang dapat nanesne kesempatan untuk bertanya dan juga menjawab. Nanesne ni narimas. Oke, saya akan buka breakout room-nya. Jadi tipenya saya tidak akan langsung akan lama sekali, soalnya nanti waktunya kalau saya harus masuk ke breakout room-nya satu-satu meminta Minasang untuk melakukannya. Eh, saya hanya mengetahui bahwa Minasang adalah orang yang baik dan Minasang pasti ingin belajar ya di sini Nandesne. Jadi silakan ya Nandesne gunakan kesempatan ini dengan ini ya berlatih dengan nanti ya lawan bicaranya sebaik mungkin untuk melatih lidahnya Minasang ya dan mulutnya Minasang dalam belajar bahasa Jepang. Nah, Node, itu nanti saya mungkin akan keliling ke beberapa breakout room saja, tidak semua. Canto, Renshu o shite kudasai. Oke, saya buka Minasang. Coba mati nih, satu detik. Iya, udah. Coba mati nih, room ya. Ada 20. Oke. Coba mati nih, sebentar ya, Minasang. Oke, saya akan ini ya, minasanya akan buka breakout room-nya. Silakan masuk ke breakout room yang sudah ditentukan. Nah, desne, dozo, Halo, boleh? Hmm, mana aja sih? Eh, Sarah Des, Jakartaから来ました。Klender Des. Yang bawah enggak? Enggak. Oke. Oh, namae wa? ご出身はジャカルタのどちらから来ましたどちらから来ますか？そうですか。Iya, ini dong. Kasih. Hai, Minasang, waktunya akan saya beri sekitar ini ya, Minasang ya. Tunggu dari kana. 8 menit, Nanesne untuk Minasang berlatih. Nanesne satu dengan yang lain. 8 menitかな。はい、そう、8menit なんですね。ちゃんと、勉強してください。お願いします。
午後終わりましたか？終わりましたね。Udah selesai ya, Nanisnya? Oh, subarashi. Kalian udah kenalan belum? Jangan-jangan belum lagi, Nanisnya. Silakan ya kalau misalnya masih ada waktu ini kosong karena masih ada waktunya Nanisnya kalau mau kenalan kenalan saja Nanisnya sekaligus mengetahui temannya satu dengan yang lain. Tozaimasu. Hai Minasang, mungkin saya akan tutup di 20.12 sampai waktu yang diberikan. Silakan Minasang kalau misalnya ingin berkenalan sama pasangan ininya, nanti ini bicaranya wa dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, Minasang, shimarimasu node akan saya tutup breakout room-nya. Arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita. Hai, Minasan, arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita. Tadi ya saya dengar beberapa yang Minasang nanis nih, saya tadi nggak, walaupun tidak semua. Eto, subarashi nanis nih, berusaha untuk nge-rewire the brain gitu ya, Minasangnya untuk menyatakan ini dalam bahasa Jepang nanis nih. Arigatou gozaimasu. Nah ini ya Minasangnya, tadi ya, Minasang ini sebenarnya karena juga masih muda ya, saya rasa ini juga exercisable sekali. Onamae wa Chan desu toka, onamae wa gitu ya, go shushin wa gitu ya.
Betono no dochira kara desu ka? Walaupun tadi ada beberapa dari Minasang yang berhenti di Goshushin wa toka mo daijoubu desu. Arigatou gozaimasu. Nah, mungkin dari Minasang nih, tadi kan ada yang mungkin berupaya untuk go kreatif lah atau berusaha untuk mengimplementasi. Mungkin ada Minasang yang mengalami kesulitan atau kayak sensei nih kalau kayak gini harusnya gimana toh Kak? Warimasu Kak? Ada dari Minasang? Daijoubu? Oke, daijoubu dattara, ijou de, ini demikian untuk bagian ini analisnya di Kendo 10 toyu no ga, shitsumon ga nakattara tsugi no tokoro ni ikimashou. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke Kendo selanjutnya. Otsukaresama desu. Ikimashou. Oke, selanjutnya ini sebenarnya akan jadi tugasnya Minasang ya. Nanti akan jadi tugasnya Minasang. Saya akan ingatkan lagi di ujung. Ini tugas ini juga akan menjadi absensinya Minasang ya. Ninari mas. Yakni adalah Moshikomisho toimasu. Moshikomisho. Di sini sebenarnya Minasang bukan ini ya, belajar bahasa Jepang aja ya, tapi juga Minasang belajar untuk misalnya kalau Minasang ini soalnya terjadi ketika misalnya Minasang pergi ke Jepang dan Minasang bekerja atau kuliah atau esensinya adalah staying long there gitu ya. Yaitu Minasang tinggal lama di Jepang. Nah, kalau tinggal lama di Jepang, biasanya Minasang kemudian akan mengisi dokumen-dokumen, application form, dan lain sebagainya. Nah, di sini Minasang kan sedikitnya diajarkan ya bahasa Jepang melalui itu ya, apa namanya, pengisian Moshikomisho atau application form. Nah, kendunya ya Minasang yang ingin dijadikan objektif di sini adalah mampu menulis nama lengkap, negara asal, tanggal lahir, dan informasi lainnya pada formulir pendaftaran. Nah, tadi ya, Moshikomisho ni Shimei, Kokuseki, Seinengapi na do o, kakikomu koto ga dekiru. Nanti ya, Minasang. Oke, ikimashou. Nah, di sini Minasang lihat ya, saya akan berikan Minasang ini ya, waktu. Saya akan berikan Minasang waktu sekitar 2 menit aja. 2 menit itu kira-kira nih A, B, C, D, E, F ini tuh artinya apa, Deska? Kira-kiranya aja ya Minasang tidak perlu tahu nyebutnya kayak gimana kanji-kanjinya, tapi setidaknya ini artinya apa, Deska? Oh, dozo. Nipun. Oh, agemasu. Saya akan kasih Minasang 2 menit. Dozo. はい、時間なんですね、になります。ありがとうございます. Mungkin minasan ada yang bisa membantu nandes nih. Mungkin saya rasa untuk ini sudah mengerti ya. Namae kokuseki wa nandesu ka kokuseki, minasan? Kokuseki itu artinya apa, minasan? Warga negara. Hai, oke nandes nih, ni narimashite. Seinengapi, ini kira-kira seinengapi nih artinya apa nih? Tanggal lahir.
Bedanya dia sama Tanjobi ada yang tahu nggak minasan? Tanjobi tinanis ke Tanjobi. Tanjobi ulang tahun ya saya. Oke, beda. Kalau Seinenggapi tadi tanggal lahir. Jadi kalau ngucapin ulang tahun Seinenggapi apa Tanjobi desu ka? Tanjobi des. 誕生日なんですね。ありがとうございます。そして、これ、ini ada yang mungkin minasan bisa tahu ini kanji ini artinya apa desu ka? Ada yang pernah lihat? Nah, ini desu ne. Arimasu ka? Ini artinya apa nih? Ini mungkin udah lihat bisa dilihat di bawah ya, nah desu ne. Yusho, yusho te doyu imi desu ka, kore? Hai. Alamat tinggi. Hai, alamat nan desu ne. Lalu kore, ini kalau ini kelihatan ya minasangnya jelas nih artinya apa desu ka? Kore wa. Bangku. So, Bangku so, depan. so. Hai, so terakhir ini minasang dalam katakana ini artinya apa? Kore do imi desu ka? Saigo no. Email Hai. メール。Oke, その通りなんですね。email なんですね。にの、narimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, kita akan fokus utamanya di ini ya, cara ngejawabnya. Nah, kalau nama, minasangnya orang Jepang itu namanya pasti dua. Nama keluarga, nah, namanya dia. Yamada Taro. Ini namanya Yamada Taro ya, minasang. Kokuseki. Kokusekinya adalah Nihon. Di sini ya minasangnya Jepang. Nah, sekarang untuk bagian ini saya akan membantu Minasang untuk mengisinya ya, Minasang ya. Di sini. Nah, ini nih di sini nih ada tiga ini ya, Minasangnya tiga kanji. Ini tiga kanji ini kira-kira artinya apa Deska kalau kayak gini? Yang ini apa nih Minasang yang pertama? Tahun. Oke, yang kedua, do you imi Deska yang kedua. Bulan. Oke, dan ketiga berarti ya hari ya, nanisnya ini narimas. Jelas ya tahun, bulan dan juga hari ini narimas. Nah, di sini Minasang ada yang aneh. Oke, yang aneh adalah ini. Minasang ada yang tahu nggak ini apa nih? Korek. Ada yang tahu Minasang ini artinya apa, Deska? Era. Oke, era. Oke, eranya tuh yang mana? Ini yang dibuletin dia apa memangnya Deska? Yang dibuletin sama orangnya apa? Apakah itu era Minasang? Itu ada yang ya bisa jawab? Daijoubu desu ka? Daijoubu kana? Mungkin Minasang yang di sini mungkin Minasang dia pernah lihat gak ini artinya apa nih? Ada mungkin yang pernah nonton anime gitu Nanes ne Kurete. Pernah kelihatan berkali-kali harusnya Nanes ne Minasang. Daijoubu desu ka? Oke, mungkin Showa agak sulit untuk Disney. Minasang ya. Koreka, jadi Minasang dalam apa namanya bahasa dalam Jepang ya. Jepang itu Minasang mempunyai sistem tahunnya itu masih ada yang versi non non baratnya, maksudnya versi Jepangnya banget itu ada. Namanya adalah penanggalan Jepang. Nah, penanggalan Jepang itu Minasang berbeda dengan penanggalannya Barat atau Romawi. Penanggalan Barat atau Romawi itu kita hitungnya itu ribuan. Gampangnya Minasang yang kita biasanya 2000-an gitu ya, 2000-an ke atas ya Minasang tahunnya. Nah, dan ini 2000-an itu makanya adalah yang dibuletin sama orang ini. Nanis nih. Nah, ini artinya Minasang pokoknya ya, daripada saya jelaskan cara baca dan juga ya, ininya kanjinya satu-satu. Pokoknya kalau bentuknya seperti ini, Minasang ingat. Ini artinya adalah penanggalan barat. Ini Narimas. Nah, penanggalan barat ini berarti kalau Minasang buletin ini, Minasang akan mengisi ini dengan cara penanggalan barat. Tapi di bagian ini tahun, bulan, dan hari yang sebenarnya beda barat dan timurnya itu cuman bagian tahun saja. Kalau untuk tanggal dan juga bulan itu mereka tetap sama satu dengan yang lain. Minasang tetap pakai bulan 12 sebagai Desember, bulan 11 sebagai November, tanggal 31, tanggal 30 dan seterusnya. Yang bedain adalah tahun. Nah, untuk tahun yang agak ribet itu ini. Nah, saya rasa sih harusnya di Jepang sekarang sudah cukup inklusif untuk di penulisan-penulisan seperti dokumen penting seperti ini ataupun juga pendaftaran atau form-form itu mereka pakainya ini ya minasanya untuk tahun lahir yang versinya
baratnya tuh ada atau barat aja. Tapi ada juga minasang di beberapa daerah di Jepang yang masih pakai penanggalan Jepang. Penanggalan Jepang ya. Nah, di sini bukan penanggalan barat, penanggalan modern. Nah, kalau penanggalan Jepang ini agak sulit minasang. Sulitnya kenapa? Karena minasang harus tahu tiga ini tuh minasang adalah tiga apa namanya? Kaisar Jepang. Nah, Desne. Jadi kalau dibikin kayak gini, jadi Kaisar Jepang itu misalnya di selama ini ada tiga. Sekarang namanya Naruhito. Saya bikin di sini ada Akihito, sama ada yang bisa tahu nggak sebelumnya Akihito siapa? Ini terkenal di Indonesia. Hirohito. Hirohito. Itu namanya Hirohito. Jadi eh, kakeknya Emperor Jepang sekarang itu adalah Hirohito. Nah, eh, penanggalan Jepang itu menggunakan era yang dipakai itu hanya ketika si kaisarnya hidup. Jadi gampangnya adalah Hirohito era ini nih, era yang pertama namanya Showa. Jadi kalau minasang sering dengar emperor kaisar Jepang namanya Hirohito di Jepang itu emperor itu dipanggilnya Emperor Showa. Nah, Emperor Showa itu lahirnya dari kapan? Nanes nih, lahirnya dari kapan sampai kapan? Nah, itulah Nanes nih apa namanya tahun kapan si Showa ini hidup dan itu disebutnya sebagai era Showa. Nanes nih. Nah, di era Showa ini Minasang semua penanggalan barat, gampangnya kalau dari posisi kita ya, penanggalan barat yang masuk di dalam sini, sebentar ya, saya coba cek ya, saya lupa era Showa itu dari tahun berapa ke berapa, sebentar ya. Oke, era Showa itu Minasang, ini masih banyak orang Jepang yang make, itu dari tahun 1926 sampai 1989. Nah, nih. Nah, disinilah Nandes nih orang yang lahirnya misalnya bapak ibu kita ataupun juga kakak kita yang kakak kita mungkin di atas 89 itu nanti nyebutnya adalah era Showa. Nah, era Showa ini lucunya gini. Jadi 1926 sampai 89 itu kan berarti ada berapa sih? Aduh. Ada ini ya, ada 63 tahun ya minasanya ada 63 di tengah gini. 63 tahun interval ini. Nah, jadi cara nulisnya tuh sulitnya gini Minasang. Kalau Minasang lahir tahun 1927, berarti Minasang lahir di tahun pertamanya era Showa. Jadi kalau misalnya ditulis di sini Minasang, sulitnya dan gampangnya itu jadinya Minasang nulisnya adalah di sini bukan 1900 sama gini tapi satu nulisnya. Kalau Minasan tahun 1928 berarti tahun keduanya dari 1926 atau era Showa berarti Minasan nulisnya di sini dua gitu. Nah ini agak sulit kan? Nah daripada ngitung gini mending kita ketahui aja. Jadi udah pasti di sini kan nggak ada ya Minasan yang lahirnya di era Showa. Pasti Minasan lahirnya di era ini, era Heisei. Heisei ini adalah era anaknya si Hirohito. Nah, dia itu dari 1989 sampai terakhir banget tahun 2020 kalau nggak salah 2000 tempatnya 2019 karena itu era Heisei. Sampai 2019. Nah, nih. Jadi nggak mungkin di sini ya yang lahirnya setelah era Heisei ya karena berarti Minasang masih bayi gitu nah, nih. Nina Rimas. Nah, jadi Minasang berarti di antara ini. Nah, kalau di antara ini di tahun keberapa, Deska? Misalnya, kalau di sini ada Minasang tahun 2003, ya gampangnya 1989 2003 kurang 1989 adalah 15. Nah, kalau Minasan range-nya adalah 2001 sampai 2006, berarti ya, Minasang itu berarti range-nya ada di di Showa di Heisei 13 sampai Heisei berarti 13, 14, 15, 16, 17, berarti 18 lah kurang lebih Nanes nih sampai di Heisei 18. Nah, jadi kalau Minasang kedapetan ini ya, saya nenggapi bagian formulir yang nggak ada ininya, silakan Minasang isi Heisei, lalu tulislah angka 13 sampai 18 di sini disesuaikan dengan
tahunnya minasang. Nanes ne ni narimasu. Gini ya minasangnya, jadi makanya orang Jepang tuh sulit sekali. Dan orang Jepang justru lebih seringnya kalau mengisi formulir pakai penanggalan Jepang seperti ini. Nanes ne ni narimasu. Oke, itu untuk Seinenggapi. Selanjutnya adalah Jusho. Jusho itu adalah alamat. Nah, minasan bisa lihat di sini. Minasan ada yang tahu nggak ini artinya apa nih? Kok 3300074. Ada yang tahu nggak ini artinya apa, Deska? Do imi desu ka? Oh, Hai, sono toriなんですね. Nomor pos ya minasangnya. Jadi orang Jepang itu punya logo pos bentuknya begini, kayak T dalam katakana ya, minasa. Nah, ini ditulis biasanya pertama adalah nomor posnya dulu, lalu nama kotanya, lalu nama ininya, wardnya, lalu baru nama gedungnya biasanya. Nah, ini narimas gitu ya. Jadi gini ya, minasang nulisnya nama kotanya, nama wardnya, nama ininya, daerah lebih di spesifiknya lagi, dan misalnya nama gedung gitu ya, nanti atau nama RT RW itu bahasanya kalau di kita. Ini narimas. Lalu ini ya, gampangnya ini adalah nomor telepon dan terakhir adalah email ya, nanti ini narimas. Oke, sampai sini minasang nangka shitsumo ga arimasu desho ka? Ada pertanyaan minasang daijoubu desu ka? Daijoubu? Oke, daijoubu dattara, watashi tachi wa kita akan mungkin ya, saya akan ini buat ini jadi tugas ya, minasang bisa lihat di selanjutnya. Contoh ya. Oke, ini silakan ya minasang download dari, mau screenshot dari sini juga boleh. Di download ya atau di screenshot dari sini. Minasang saya minta ya untuk mengerjakan ini, minasang dikerjakan ya Nanes nih, dikerjakan sebelum jam 10 Nanes nih, pada hari ini. Silakan minasang isi, disesuaikan, lalu mohon dikirim ya, nasang di grup dengan cantuman nama dan juga ID minasang. Nah, nih narimas. Namanya kalau bisa nama panjang ya minasangnya, supaya nanti pada saat saya mengabsensi minasang saya tahu. Nah, ini narimas. Nama panjang minasang dan ID-nya minasang. Nah, kokoni. Nah, minasang yang mengumpulkannya setelah jam 10 tidak akan saya terima sebagai absensi. Nah, ini narimas nanode canto tekisetsu ni daste kudasai, mohon dengan ini ya, dengan baik, di ini ya minasangnya di apa namanya, dikumpulkan nanesnya di grup nanesnya dinarima. Silakan cantum aja di situ ya minasangnya. Nah, kalau misalnya minasang kayak data-data pribadi kayak ini ya, kalau nomor telepon kan karena di WhatsApp pasti udah tahu, kayak email ataupun juga Jusho itu nggak perlu terlalu spesifik. Kalau untuk bagian apa namanya alamat, minasang bisa aja kayak misalnya minasang tinggalnya sebenarnya di Depok, di Margonda, di apartemen mana gitu minasang. Nah, minasang ngomong aja saya tinggalnya di Indonesia di Depok, udah gitu, atau di Margondanya setidaknya nggak perlu nyebut gedungnya di mana dan lain sebagainya. Nanes nih narimas. Oke, sampai sini minasang ada pertanyaan deska, daijoubu desu ka? Defensi. Oke, silakan. Tadi itu harus ditulis tangan atau boleh diketik gitu? Oke, boleh diketik deh, saya tidak sejahat itu. Boleh diketik deh. Di namae kokuseki dan lain-lainnya silakan ketik, tentunya pakai katakanlah hiragana ya minasangnya, jangan pakai apa namanya romaji. Nah, ini silakan diketik, jangan ditulis tangan. Hai, Namanya itu nama lengkap atau panggilan aja, Sensei? nama boleh nama lengkap, dan kalau nama minasang 3 gitu, biasakan nanti ya minasang kalau di Jepang pun juga, atau kenalan ke orang Jepang, pakailah 2 nama saja, nama panggilannya minasang, namanya minasang yang utama, sama nama terakhirnya minasang biasanya nanti ini narimas gitu, boleh des. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi minasang yang lain? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu. Oke. Daijoubu dattara, mohon ingat ini ya sebagai tugas, sampai jam 10 ya, 10 malam hari ini ya, bukan 10 pagi besok ya minasangnya. Nanode itu canto ya tete kudasai. Oke, jika ini ya nggak ada pertanyaan lanjutan, kita akan lanjut ke bagian ini. Nah, bagian ini adalah bagian yang saya rasa kita nggak akan ulik-ulik banget, yakni karena masih sedikit ya.
Minasang harus tahu nanti Minasang masuk ke buku selanjutnya aja tuh kanjinya akan ada sekitar 12 kalau nggak salah ya untuk per chapter begini ya, per bab gitu ada 12 kanji dan itu biasanya udah sulit-sulit. Nah, untuk di sini ya saya rasa adalah kanji-kanji yang Minasang sudah pahami tapi saya hanya akan sedikit ajarkan ini ya Minasang ya bentuk-bentuknya karena Minasan tidak diminta di Vestover ini untuk kapasitas untuk menulis kanji tapi setidaknya mengidentifikasi kanji. Nah, Minasan lihat namae. Namae itu sebenarnya maksudnya gini. Na itu artinya nama Minasang memang, tapi mae ini nih yang membuat penting. Mae itu artinya depan. Jadi sebenarnya ya Minasang ya. Kalau Minasang dibilang namae wa, itu ya Minasang sebut namanya Minasang. Nama panggilan Minasang misalnya saya gitu ya, saya biasanya dipanggil Dante gitu ya, mah Dante sang atau Kak Dante. Jadi nama itu sebenarnya ya Minasang bukanlah nama ini ya namanya Minasangnya bukan nama panjang gitu, bukan nama panjangnya Minasang gitu. Sebenarnya nama panggilan Minasang saja. Tapi untuk tugas nanti ya Minasang sebutkan nama panjang Minasangnya. Nah, kalau nama belakang itu sebenarnya ada ininya sendiri, apa namanya? Ada ininya sendiri, Nanes nih. Ada kanjinya sendiri, Nanes nih. Ada bahasanya sendiri. Namanya Meishi Toimas. Jadi tulisan Meishi gini ya, Minasangnya. Dogo kana Meishi to ada Meishi Meishi じゃないよね。Meishi どこかな。ちょっと待ってね。Aduh, nih saya nggak bisa ininya. Saya copy paste aja. ちょっと待ってね。Meishi. Eto. Meishi かな。ちょっと待ってね。ごめんな。メイシーじゃなくて、すみません。Saya lupa tiba-tiba. Meishi じゃなくて、メイシはkartu nama nanti. Myoji to imas. Myoji. Kayak gini ya, Minasang ya. Bentuknya nih narimas. Jadi namanya Myoji Minasang. Nah, Myoji itu Minasang ya. Artinya adalah nama belakang Minasang. Jadi kalau Minasang ada tulisan seperti ini, ketemu mungkin mirip-mirip. Ya. Para Menasai Myoji gitu ya. Nah, kalau Minasang ada ketemu kanji-kanji yang seperti ini artinya adalah nama belakangnya Minasang. Kalau Meishi itu namae itu artinya adalah nama depannya Minasang. Jadi nama depan dan nama belakang. Namae itu Myoji to imas. Nah, nama itu sebenarnya kalau ditanya bagian mana dari nama ini yang sebenarnya essentially artinya nama itu adalah yang kanji yang pertama Minasang. Mae itu nanti Minasang akan pelajari ya di bab selanjutnya artinya adalah depan di depan gitu. Jadi nama depan maksudnya Nina Dimas. Itu untuk nama. Lalu kuni itu artinya adalah ini ya, negara. Minasangnya artinya adalah negara. Nah, negara ini ya minasangnya kalau katanya orang Jepang, ini ada raja, rajanya dikasih kekuasaan dan dia ada di dalam suatu wilayah. Jadilah negara Ninarimas. Jadi ini sebenarnya kanji raja minasang kayak gini ya. Dikasih gini jadi katanya ya cara memahamin mudahnya padahal itu artinya kan dia berbeda. Lalu artinya adalah raja yang dikasih kekuasaan dan dia dapat wilayah. Namanya jadinya adalah negara ini Narimasone. Ini ya minasangnya namanya Tokuni Toima. Lalu watashi ya minasang artinya adalah saya. Ini sebenarnya cara baca lainnya ada untuk yang ini ya perempuan namanya watakushi itu juga bisa. Watakushi gitu ya ataupun juga bahkan wa doang itu juga ada ya minasang artinya saya nanis deh ni narimas. Oke, sampai sini minasang ada pertanyaan untuk kanji yang ini. Saya sih nggak akan jadikan ini tugas ya untuk yang tadi saja. Daijoubu desu ka? Situ mau narimas ka? Boleh untuk respon minasang karena ini bagian yang terakhir. Daijoubu desu ka? 大丈夫です。 Oke. Daijoubu dattara, mungkin kita akan fokus ya sebelum kita akhiri kelas Nanes. Jadi tadi kita pelajari dua kendo ya minasang dari awal ada kendo 10 dan kendo 11 lalu kanji Gyujo.
Di Kendo 10 kita belajar tentang ini ya. Tadi sebelumnya di Kendo 9 dan juga sebelumnya Minasang kan belajarnya adalah bagaimana cara menyatakan nama ataupun juga asalnya Minasang Jiko Shokai itu kan ya. Nah, sekarang Minasang di posisi yang menanyakan nama orang dan asalnya dari mana. Nah, ini ya kita tadi mendengarkan dari pembicaranya Chansang, Haisang, Kemarasang gitu ya yang ditanya oleh Kaneko-sang mengenai apa namanya siapa, asalnya dari mana. Di sini ya Minasang yang tadi ya lihat ya. Nah, yang penting tuh adalah ya Minasang lihat ada beberapa grammar baru. Pertama adalah bentuk-bentuk bertanya seperti wa di sini ya, onamae wa toka nanes ne, eto goshushin wa toka atau ninsang wa toka nanes ne gitu ya. Dan ini ya Minasangnya kak ya Minasangnya. Bentuk tanya juga, tapi ini yang lebih umum minasang. Jadi nani-nani deska. Jadi kak tuh artinya adalah bentuk tanda tanya ini atau menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya. Nan deska nanti minasang akan belajar juga di babab selanjutnya ketika disambungin ke kata kerja. Shimaska atau enggak disambungin ke kata sifat kirei deska gitu dan lain-lainnya gitu ya minasang. Lalu selanjutnya minasang adalah bentuk kata mo ya, minasangnya mo itu partikel ya. Partikel mo ini adalah bentuk juga ya. Jadi ini sebenarnya penggantinya wa gitu ya, tergantung dengan konteks. Jadi kalau misalnya minasang sedang berbicara mengenai asal, lalu temannya minasang sebelumnya ngejawab orang ini saya dari Indonesia dan minasang ingin melanjutkan saya juga dari Indonesia. Nah, minasang gunakanlah kata mo ini. Nah, mo ini tuh lokasinya itu sama dengan wa. Jadi biasanya kalau minasang ngomong watashi wa Indonesia kara kimashita, kalau minasang mau ngomong saya juga dari Indonesia, watashi mo Indonesia kara kimashita gitu ya. Ini narimasu. Lalu selanjutnya, nah ini yang paling penting saya rasa, Minasang ingat, jadi kalau Minasang mau menyatakan kalimat negatif atau bukan, itu Minasang nyatakanlah janai des, bukan des gitu ya. Des itu artinya tadi ya positif, jadi kalau Minasang bilang bukan dari Vietnam, saya bukan Dante, saya bukan dari Universitas Indonesia gitu ya, itu Minasang ngomongnya adalah janai des to. Nih tadi mas, janai des to. Nah, maksudnya ini ya penggunaan janai des ini. Nah, terus selanjutnya yang tadi kita breakout room ya, minasan kita latihan berbicara. Minasan tadi ya, beberapa saya dengar melatih ya, berlatih untuk ini lidah minasang. Nah, saya rasa melatih lidah ini juga tidak bisa sesaat, nanti harus harus seiring waktu ya, sampai akhirnya ntar minasang bisa ya nge-pronounce dengan baik. Lalu habis itu ada kendunya ya, ini akan jadi tugasnya Minasang. Saya ingatkan untuk mengerjakan tugas ini ya, mengisi Moskomisho dikirim di grup maksimal jam 10 malam ini dan cantumkan nama panjang kalian dan ID kalian ya. Kalau nggak ada nama panjang kalian ataupun ID kalian, saya akan sulit dan nanti konsekuensinya Minasang tidak bisa di absen ya. Naresnya Ninarimas. Dan isilah dengan ketikan, tidak perlu tulis tangan Minasang. Dan untuk ini ya untuk Seinenggapi silakan pakai yang ini aja dulu penanggalan barat. Tapi kalau Minasang mau kreatif mau nyoba deh pakai penanggalan Jepang gitu mah dozo nanes to daijoubu desu nanes itu. Terus selanjutnya terakhir ya tadi kita belajar soal kanji. Soal kanji ini tadi sebenarnya masih sedikit ya. Jadi saya hanya akan memaparkan sedikit soal namai kuni dan watashi. Tapi seiring waktu nanti kalau sudah mulai makin banyak kanjinya, kalau dengan saya nanti saya akan ngasih lembaran ya. Minasang ya lembaran untuk mengisi kanji itu ya nantinya kayak kuis-kuis kanji gitu ya. Di situ Minasang saya minta ya dengan jujur tentunya tidak pakai AI ataupun juga referensi tertentu Minasang mengerjakan itu ya nantinya ke depannya karena saya rasa ya Minasang ke sini untuk belajar ya bukan untuk nilai karena nilai di sini ya saya rasa Minasang ya bisa-bisa aja hanya yang penting adalah Minasang mendapatkan ini ya pelajaran ini dari bahasa Jepang ini nanesne nih narimas. Oke, demikian Minasang. Mungkin ada satu terakhir, kalau nggak salah Minasang tuh biasanya ntar akan diminta oleh Julius Lea Sensei dan Julius Sensei juga mengenai ini ya, Nandes deh daftar pengecekan target Kendu. Mohon kerjakan saja, Minasangnya dikasih bintang saja nggak apa-apa, dikuningin gitu ya, Minasangnya pakai highlight pun juga nggak apa-apa. Nanti ini ya Nandesnya dikirimkan lah ya Nandesnya Minasang ketika nanti kemudian diminta sama Julius Sensei juga Lea Sensei Nanis Neni Eto Narimas. Oke, sampai sini Minasang, apakah ada pertanyaan dari Jobu Deska? Ada pertanyaan Minasang? Sensei, Setsumon Arima Sensei. Silakan, Dozo. Itu untuk yang formulirnya
Itu buat alamatnya gimana ya, Sensei? Buat Oke, isinya. untuk alamat silakan tadi ya nulis nama negaranya aja, nama kota atau provinsi boleh, terus nama yang lebih spesifik dari itu daerahnya gitu. Jadi misalnya Indonesia, Jawa Barat, Depok, Pocin. Tapi itu saya harus nulisnya pakai kata kanan, Des. Jadi nggak boleh pakai ini ya, Nandes deh. Nggak boleh pakai apa apa Romawi gitu. Dan untuk ini ya nggak perlu pakai yang aneh-aneh dulu kayak Depokushi gitu tuh nggak perlu. Depok aja dulu juga nggak apa-apa, Des. Gitu ya, Minasang. Ada lagi pertanyaan? Hai, Sensei, Sensei. Wakarimasu, Sensei. Oke, arigatou gozaimasu, Rafli Sang. Gimana, Patricia Sang? Sensei Sumimasen mau tanya kalau untuk alamat itu tadi apakah kita naruh kayak kode pos juga seperti di contoh? Oke, kalau tidak perlu, nggak perlu deh. Maksudnya kalau naruh kode pos, minasang langsung ketahuan di mana nanti. Jadi itu daijoubu desu. Kalau misalnya nggak mau di share ya nggak perlu. Karena kan saya tahu karena ini ngumpulinnya di grup ya. Jadinya kalau misalnya Patricia sang naruh apa namanya nomor apa namanya posnya di ini ya secara khusus ya nanti. Kecuali ya nomor posnya acak-acak aja kalau nggak des nanti. Maksudnya nggak perlu yang benar-benar punya Patricia sang mau daijoubu desu. Gitu. Arigato gozaimasu, Sensei. Hai, itu doitashimashite. Mungkin binatang yang lain ada yang ingin bertanya terkait pengerjaan ataupun juga terkait hari ini? Ada Sensei. Hai, silakan Hafisa. Mau nanya kan tadi buat tugasnya itu disuruh pakai ID juga kan? Itu tulis di mana ya? ID-nya itu. Disuruh ID, ID. FOID. Iya Oh, tadi kan. FOID itu maksudnya bukan di ininya ya, bukan di Oh dalam. bukan. Jadi ketika Minasang selesai, kan Minasang kan biasanya nanti nulis di atasnya either screenshot gitu ya atau save picture ya. Terus pas naruh di WhatsApp itu kan Minasang tuh bisa nulis ini ya kalimat di buat message ya. Nah, di kalimat message itu tolong tulislah nama panjang Minasang dan juga nomor ID-nya Minasang. Karena nanti saya ketika mau ngabsen Minasan dan cek tugas Minasan, saya tinggal pakai toggle untuk find di apa namanya di WhatsApp. Nah, biasanya di grup WhatsApp. Jadi langsung tahu gitu ya apakah nama kalian udah masuk, nama kalian di situ udah ngerjain apa belum dan lain sebagainya. Gitu, Des. Terima kasih Sensei. Arigato. Oke. Oke, ada lagi Minasan mungkin yang lain? Arimaska. Semoga Arimaska. Mungkin ada yang lain. Contoh matene. Itu. Itu. Oke, 質問がなかったら, mungkin demikian untuk kelas pada hari ini. Mungkin saya satu pesan saja, semangat ya Minasang ya. Saya sudah dari hampir pertama kali FO ini ada, itu saya juga sudah bersama. Jadi nanti akan ada saya rasa beberapa dari Minasang yang kemudian lose passion dan lain sebagainya. Saya sih tidak apa-apa ya, hanya ya mohon Minasang-Minasang yang bertahan ya, keep it apa namanya well dan pelajari ya sebaik mungkin karena tipenya Irodoro ini sulitnya adalah satu dia cepat, dua dia itu tipenya bahasa saya arkitektonis gitu. Jadi maksudnya adalah kalau Minasang nggak memahami yang awal-awalnya dengan baik, ke depannya sulit gitu. Jadi bisa jadi snowball gede gitu. Jadi kalau Minasang awal-awalnya nggak pelajari dengan baik, ke depannya itu jadi malah makin sulit gitu. Dan itu malah bisa buat Minasang losing patience gitu ya. Jadi kalau Minasang bisa, ada saya sih sama Oki Sensei, mungkin nanti Minasang kalau belajar dan juga yang lain, biasanya akan meminta Minasang eh supaya menjadi habitnya Minasang sebelum misalnya memasuki kelas gitu ya ataupun juga belajar di kelas, cobalah baca-baca dulu materi yang kemudian akan diajarkan di kelas gitu. Sehingga nanti Minasang ketika senseinya mau ngajar terus agak cepat dan lain sebagainya, Minasang nggak ketinggalan. Minasang udah tahu, oh ini maksudnya, jadi tambahan saja. Karena kita juga dikasih waktu Minasang untuk mempelajari ini tuh dalam waktu yang juga sebenarnya pendek Minasang dibanding apa namanya kurikulum pembelajaran bahasa Jepang pada umumnya, bahkan yang dibuat sama apa namanya Kementerian Pendidikannya Jepang ya, nah desne ni narimasu. Nanode, chanto gambatte kudasai. Saya akan ini ya, coba bimbing Minasang ya, sampai setidaknya selesai dan untuk Minasang yang bertahan. Jadi
Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita. ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした、先生。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。